Guys, jujur aja. Ini pertanyaan paling sederhana, tapi jawabannya muter-muter kayak gasing. Kenapa kasus ijazah Presiden Jokowi bisa 2 tahun lebih belum juga nyampe pengadilan? Ini ijazah presiden loh. Bukan ijazah RT sebelah yang hilang, terus dicari di grup WhatsApp warga. Profesor Binsar Gould sampai angkat suara, dan ini bukan orang sembarangan. Ahli hukum pidana. Orang yang paham betul jalur hukum, prosedur, dan logika hukum. Kalau orang seperti dia sudah heran, itu tandanya ada yang tidak beres. Bayangin ya, negara ini bisa bikin keputusan besar dalam hitungan hari. Soal anggaran, soal kebijakan strategis, soal politik tingkat tinggi, cepat. Tapi giliran kasus tuduhan ijazah presiden, 2 tahun lebih mandek di penyidikan. Nggak maju, nggak mundur, gantung, mengambang. Kayak jemuran pas musim hujan. Profesor Gould bilang lugas, kasus ini sudah lama sekali. Tahun ganti tahun, kalender sobek-sobek. Presiden sudah ganti periode, tapi perkara ini belum juga masuk persidangan. Dan di situ publik mulai bingung. Bingung berubah jadi curiga. Curiga berubah jadi tanya-tanya. Ini hukum jalan atau sengaja dijalanin pelan-pelan? Masalahnya gini, bro. Penyidikan itu bukan tujuan akhir. Penyidikan itu pintu masuk. Tujuan akhirnya ya pengadilan. Tempat semua diuji. Tapi kalau pintu masuknya dibuka setengah doang, orang di luar cuma bisa nebak-nebak. Dan di ruang kosong itulah gosip tumbuh subur. Profesor Gould datang bukan buat bela Jokowi, bukan buat nyerang penuduh. Dia datang buat satu hal. Ngedorong kejelasan. Karena hukum yang menggantung itu lebih berbahaya daripada hukum yang salah. Hukum yang menggantung bikin orang liar beropini. Dan opini liar itu racunnya demokrasi. Logikanya sederhana. Kalau memang ada masalah, bawa ke pengadilan. Jangan dipelihara di penyidikan. Jangan dijadikan bola panas yang dilempar-lempar tanpa ujung. Karena selama belum masuk sidang, semua orang bebas ngomong apa aja. Tanpa bukti, tanpa tanggung jawab. Dan ini yang bikin Profesor Gould nyeletuk pedas tapi kena, ini ijazah presiden, bukan ijazah tetangga sebelah rumah. Kalimat ini sederhana tapi nusuk. Karena kalau perkara sebesar ini diperlakukan kayak perkara receh, pesan ke publik cuma satu. Hukum bisa ditunda-tunda. Dan kalau publik sudah sampai pada titik itu, kepercayaan runtuh pelan-pelan. Lebih gawat lagi, kejaksaan pun terkesan belum optimal menindaklanjuti. Padahal sekarang sudah ada mekanisme KUHAP yang memungkinkan koordinasi lebih cepat antara penyidik dan penuntut umum. Artinya apa? Alasan teknis makin tipis. Yang tersisa cuma 2, mau atau tidak mau. Profesor Gould tegas, kalau ada niat dan keberanian, proses ini bisa dipercepat. Pengadilan itu justru solusi, bukan ancaman. Di sana semua terang, bukti dicek. Saksi bicara. Hakim menilai. Bukan netizen, bukan influencer, bukan akun anonim. Selama kasus ini dibiarkan mengambang, publik akan terus bertanya. Dan pertanyaan paling berbahaya dalam hukum, bukan siapa salah, tapi ada apa sebenarnya. Dan disitulah kita sekarang, heran, curiga, lalu mendesak, ayo bawa ke pengadilan. Sekarang kita bongkar pelan-pelan. Biar jelas. Biar nggak ada lagi yang main teriak tanpa mikir. Masalah utama dari tuduhan ijazah palsu Jokowi itu satu. Logikanya cacat sejak awal. Cacat bukan karena kurang data, tapi karena asumsi dijual sebagai kebenaran. Coba perhatikan pola tuduhan mereka. Bukan ini bukti A, ini bukti B, ini hasil uji forensik. Tapi, kok fotonya begini? Kok fontnya mirip itu? Kok kampusnya nggak buka semuanya? Ini bukan penyelidikan hukum. Ini kecurigaan personal yang dipoles jadi narasi publik. Dalam hukum pidana, beban pembuktian itu di penuduh. Bukan di tertuduh, tapi yang terjadi justru kebalik. Jokowi dituntut membuktikan dirinya tidak bersalah, sementara penuduh merasa cukup dengan perasaan janggal. Dan ini bahaya. Lur. Bahaya banget. Kalau logika ini dibenarkan, besok-besok siapapun bisa dituduh apapun. Ijazahmu dipertanyakan, sertifikat tanahmu diragukan, akta lahirmu dibilang editan. Cukup modal kecurigaan dan video YouTube. Yang lebih ironis, banyak penuduh justru anti pengadilan tapi rajin konferensi pers. Anti sidang tapi doyan framing. Anti pembuktian formal tapi hobi narik kesimpulan. Padahal kalau yakin benar, pengadilan itu panggung terbaik. Di sana bukan opini yang bicara tapi bukti. Bukan emosi tapi prosedur. Bukan viral
tapi verifikasi. Kenapa takut pengadilan? Karena di sana asumsi mati. Di pengadilan kalimat menurut saya tidak berlaku. Yang berlaku, mana dokumennya, siapa ahlinya, bagaimana metode uji, apakah sah secara hukum. Dan justru di titik itulah narasi tuduhan mulai runtuh satu persatu. Mereka sering bilang, kami cuma ingin kebenaran. Tapi kebenaran versi mereka itu aneh. Tidak mau diuji tapi ingin dipercaya. Ini bukan soal Jokowi saja. Ini soal presiden. Kalau asumsi dibiarkan menggantikan hukum, maka negara ini pelan-pelan digerogoti kebisingan. Dan hukum cuma jadi formalitas. Profesor Binsar Gould tepat ketika menekan satu hal. Klarifikasi hukum, bukan debat publik. Karena debat publik tidak pernah selesai. Selalu ada yang lebih keras, lebih nekat, lebih sensasional. Sedangkan pengadilan, putusannya final. Mengikat. Selesai. Makanya tuduhan ini lama-lama bukan soal ijazah. Ini soal ego politik. Soal tidak mau mengakui kalah argumen. Soal mempertahankan panggung. Dan selama kasus ini digantung, para penuduh tetap punya oksigen. Tetap bisa bikin konten. Tetap bisa memelihara keraguan. Tapi sekali masuk sidang, semuanya berubah. Narasi diuji. Asumsi ditelanjangi. Dan siapapun yang cuma modal katanya akan kehabisan kata. Di titik ini kita harus jujur. Yang takut pengadilan bukan Jokowi, tapi mereka yang hidup dari tuduhan. Sekarang kita masuk ke wilayah paling sensitif. Bukan Jokowi, bukan penuduh, tapi aparat penegak hukum. Karena di titik ini, masalahnya bukan lagi siapa benar siapa salah. Tapi kenapa hukum seperti berhenti di tengah jalan? Dalam sistem hukum pidana, penyidikan itu bukan tempat parkir, bukan gudang, bukan ruang tunggu tanpa batas. Penyidikan itu proses menuju satu tujuan. Penuntutan di pengadilan. Titik. Tapi yang terjadi dalam kasus ijazah Jokowi? Penyidikan berjalan, tapi tidak bergerak. Ada, tapi seperti tidak ada. Proses, tapi tanpa ujung. Dan disitulah publik mulai bertanya. Ada apa? Bukan tanpa aturan loh. KUHAP jelas. Ada koordinasi antara penyidik dan jaksa. Ada batasan waktu. Ada mekanisme gelar perkara. Artinya, kalau kasus ini mandek bertahun-tahun, itu bukan karena hukum tidak punya alat, tapi karena alatnya tidak digunakan secara maksimal. Dan ini yang berbahaya. Hukum yang digantung itu lebih merusak daripada hukum yang tegas. Karena hukum yang tegas, benar atau salah, setidaknya memberi kepastian. Tapi hukum yang digantung menciptakan ruang abu-abu. Ruang spekulasi. Ruang fitnah. Aparat jadi sasaran. Presiden jadi sasaran. Publik jadi korban kebingungan. Profesor Binsar Gould tidak asal bicara ketika menyinggung peran kejaksaan. Ini bukan serangan, ini peringatan. Karena jaksa punya peran krusial. Menentukan apakah perkara layak dibawa ke pengadilan atau tidak. Kalau layak, ya bawa. Kalau tidak, ya hentikan dengan alasan hukum yang jelas. Yang tidak boleh itu, menggantung tanpa kepastian. Karena selama digantung, penuduh bebas berteriak, lihat, belum selesai. Padahal belum selesai bukan karena bukti kuat, tapi karena tidak ada keberanian mengambil keputusan. Dan publik yang awam hukum akhirnya tertipu oleh ilusi proses. Dikira masih berjalan berarti masih ada masalah. Padahal bisa jadi justru sebaliknya. Tidak ada apa-apa, tapi tidak pernah ditegaskan. Ini titik krusialnya. Aparat penegak hukum bukan hanya penegak aturan, tapi penjaga kepercayaan publik. Sekali publik merasa hukum bisa dipermainkan oleh waktu, maka yang runtuh bukan Jokowi, bukan penuduh, yang runtuh kepercayaan pada negara. Dan ingat satu hal, presiden itu menular. Kalau hari ini kasus presiden bisa digantung bertahun-tahun, besok kasus warga biasa lebih mudah lagi diabaikan. Dan itu bencana hukum. Karena hukum bukan cuma soal pasal, tapi soal keberanian mengambil sikap. Berani bilang cukup. Berani bilang lanjut. Berani bertanggung jawab. Di titik ini, tekanan publik seharusnya bukan lagi ke Jokowi, tapi ke aparat. Selesaikan atau hentikan. Jangan gantung. Karena hukum yang digantung itu bukan netral. Dia memihak kekacauan. Kasus ijazah Jokowi ini tidak akan pernah selesai di ruang publik. Mau debat 1000 episode YouTube, mau perang komentar sampai jari pigal, hasilnya nol. Karena kebenaran hukum tidak lahir dari opini, tapi dari pengadilan. Dan justru di situ letak ironi terbesar. Pengadilan itu solusi,
Tapi ada pihak-pihak yang takut kasus ini benar-benar masuk sidang. Kenapa? Karena di pengadilan semua topeng copot. Tidak ada framing. Tidak ada potongan video. Tidak ada narasi dramatis. Yang ada cuma bukti, saksi, ahli, dan putusan. Di pengadilan, siapa yang benar akan dibenarkan. Siapa yang asal tuduh akan telanjang. Makanya jangan heran kalau ada yang ribut di media, tapi senyap soal proses hukum. Lantang di podcast, tapi alergi sidang. Galak di Twitter, tapi ciut begitu dengar kata putusan hakim. Karena selama kasus ini digantung, mereka tetap punya panggung. Tetap punya alasan buat teriak. Tetap bisa jual kecurigaan. Tapi, begitu palu hakim diketok, cerita selesai. Dan pertanyaannya sekarang jelas. Siapa yang diuntungkan kalau kasus ini terus mengambang? Bukan Jokowi. Bukan publik. Bukan hukum. Yang diuntungkan cuma mereka yang hidup dari keraguan. Maka tuntutan publik seharusnya satu dan sederhana. Bawa ke pengadilan atau hentikan secara resmi. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada kompromi. Karena hukum yang setengah-setengah itu racun. Kalau bukti cukup, sidangkan. Kalau tidak cukup, nyatakan selesai. Itu adil. Itu bermartabat. Itu negara hukum. Dan buat publik, pesan ini penting. Jangan mau dibodohi oleh proses yang digantung. Jangan terkecoh oleh narasi masih diselidiki tanpa ujung. Karena keadilan yang ditunda terlalu lama sama saja dengan keadilan yang diingkari. Jadi sekarang bola ada di tangan aparat. Berani selesaikan atau terus memelihara kekacauan? Karena pada akhirnya, yang diuji bukan ijazah Jokowi, tapi nyali negara hukum kita sendiri.